مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا. Para jamaah sekalian, saya mohon keikhlasannya sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan dengan kemudian surah Al-Fatihah ini Allah jaga para ulama-ulama kita, Allah lindungi dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, kemudian Allah berkahi langkahnya, Allah kabulkan semua cita-cita mulia mereka, ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Terkhusus Allah sehatkan segera Syekh Ali Jabir, Allah panjangkan umurnya, apa yang beliau cita-citakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma nawa fi qulubikum, dan semua apa yang antum niatkan mudah-mudahan Allah kabulkan. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penyambung lidah dari guru kita Syekh Ali Jabir. Beliau sangat menyayangkan ada statement yang berkembang bahwa pelaku penusukan adalah orang yang tidak waras atau orang gila. Mana mungkin saya orang yang awam saja bisa melihat, mana mungkin orang yang gila bisa memahami target secara tepat. Kemudian dia sempat membaca situasi keadaan. Nampak betul di beberapa video yang saya share di Instagram saya. Kemudian yang ketiga, di depan itu kan banyak jamaah-jamaah. Kalau seandainya dia tidak waras dan atau katakanlah orang gila, pasti dia akan memilih target yang ada di depan matanya. Dia akan menusuk secara membabi buta. Itu watak orang gila. Dia harus jauh-jauh mengejar Syekh Ali Jabir yang sedang berada di panggung, yang sedang bertausiah. Langkah ini, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang waras otaknya, yang pintar strateginya. Dan ini pasti seperti yang tadi Syekh bilang, ini pasti orang-orang terlatih. Maka saya menyimpulkan, pelaku penusukan ini bukan orang yang tidak dikenal, tapi ini pasti orang suruhan. Maaf, saya baru dapat gambar. Teman-teman bisa lihat jelas? Masa orang gila bisa main gitar? Orang gila masih gangguan jiwa bisa main gitar, bisa nyanyi, jago main gitar, kemudian bisa main komputer. Tuh, orang gila main gitar. Bisa bawa motor, bisa selfie-selfie. Ada apa dengan negeri ini? Ketika ada penusukan yang dilakukan kepada ulama, itu langsung pelakunya dibilang gila dan gak waras. Tapi ketika penusukan dilakukan kepada para pejabat, itu langsung dicap sebagai teroris dan radikalisme. Nah, ini menjadi pembelajaran sekali lagi, siapapun dalam dibalik ini, kita serahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menyelidiki dan menangkap pelakunya. Saya ainul yakin, saya sependapat dengan Syekh Ali Jabir dan teman-teman lain, ini pasti suruhan. Tidak mungkin. Ya, apalagi saat ini kita mengkhawatirkan hadirnya antek-antek PKI di tengah-tengah kita. PKI paling nggak suka dengan ulama, PKI nggak suka dengan agama, PKI nggak suka dengan majelis taklim, PKI nggak suka dengan pesantren, PKI nggak suka dengan guru-guru ngaji. Nah, ini tugas kita. Jamaah, jangan sampai ini terulang untuk kedua kalinya. Siapapun penceramahnya yang istiqamah di jalan Allah, hadir di tempatmu, mengisi di masjidmu, di pengajianmu, tugas kita harus menjaga ulama kita. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, paling tidak kita menyiapkan tenaga, pemikiran untuk menjaga ulama kita. Karena kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi presiden, penggantinya. Tapi kalau ulama ini hari wafat, 10 tahun, 20 tahun, apalagi seperti Syekh Ali Jabir yang cita-citanya begitu dahsyat, ingin berjuang, hadirkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Berkah rahmat buat kita semuanya. Belum tentu 10 tahun, 20 tahun lagi, orang-orang ulama seperti beliau
dan yang lainnya. Maka tugas kita sekali lagi saya mengajak teman-teman jaga, lindungi ulama-ulama kita. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, amalkan setiap hari baca surah Al-Baqarah. Karena insya Allah seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau selalu mendawamkan setiap hari membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah jauh dari segala macam kejahatan. Hari itu Allah sedang menguji beliau, kata beliau. Selama ini biasanya beliau tuntas membacanya, tiba-tiba sampai sore belum kelar. Lalu sebelum tampil beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan akhirnya, subhanallah, ya walaupun terlambat menyelesaikan Al-Baqarah hari itu, Allah nampakkan bahwa ahlul Quran itu ahlullah. Orang yang cinta dengan Quran dianggap Allah sebagai keluarganya dan pasti selalu dalam lindungan Allah. Secara logika, kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil beliau bisa selamat dari proses rencana pembunuhan. Karena saya yakin targetnya itu ingin menusuk ke arah leher. Tapi qadarullah, subhanallah, ketika beliau ditusuk, beliau refleks bergerak dan akhirnya tertancap di bahu beliau sebelah kanan. Satu lagi teman-teman sekalian, tidak mungkin orang gila bisa melakukan teknik ini. Teknik apa? Antum bisa bayangkan, itu di video Instagram saya kelihatan dia berdiri dari kejauhan dan betul-betul memantau, melihat ke arah Syekh Ali Jabir, menanti-nanti saat ketika Syekh Ali Jabir lengah. Ketika Syekh Ali Jabir memandang ke arah sebelah kiri, ya, dia langsung bergerak berlari dari arah kanan dan naik ke atas panggung dalam waktu yang singkat dan cepat. Tidak mungkin strategi ini ya bisa dilakukan oleh orang yang gak waras, apalagi orang gila. Gak mungkin, mustahil. Hanya orang yang sadar, orang waras, yang terlatih, kata Syekh tadi, yang bisa melihat momen itu. Jadi dia melihat Syekh Ali Jabir memandang ke arah sebelah kiri, dan serta-merta dia berlari, lalu menusukkan pisau. Rencananya di leher, tapi Allah yang menjaga beliau, dan akhirnya tertancap di kanan. Subhanallah. Subhanallah, meskipun dalam keadaan tertusuk, meskipun dalam keadaan berdarah, meskipun dalam keadaan masih belum fit, beliau Syekh Ali Jabir masih tetap berusaha melanjutkan acara-acara beliau berikutnya. Karena beliau masih dalam roadshow di Kota Lampung dan sekitarnya. Subhanallah teman-teman, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini. Sekali lagi intinya, save ulama, jaga ulama kita. Mudah-mudahan di dunia kita jaga mereka, kita muliakan mereka, kita cintai mereka. Nanti insya Allah ketika di akhirat mereka yang akan jaga kita, memberikan syafaat kepada kita, dan akan mengarahkan kita ke jalan ke surga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut live. Ya, doakan saya, doakan guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan selalu istiqamah di jalan Allah.